Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu menunggu ada respon salamnya karena berarti saling mendoakan, dan kedua juga saya yakin kalau punya saya tidak termut gitu. Oke, teman-teman, hari ini kita lanjutkan diskusi kita, pembahasan kita pekan lalu masih tentang pest control. Kalau di pekan lalu kita bicara tentang jenis-jenis hewannya, pada intinya cuma ada 3 ya, rodensia, unggas terutama burung, dan satu lagi adalah insek ya, bukan insektisida, insek, serangga. Ada 3 kelompok itu. Kita sudah pelajari sedikit, kita bahas masing-masing itu sifatnya seperti apa, kebiasaan seperti apa yang mereka sukai, sehingga dari situ kita bisa berusaha memahami mereka dan membuat mereka tidak nyaman. Intinya kita berbuat mereka tidak nyaman. Ya, hari ini kita akan bicarakan lebih jauh tentang bagaimana kita bisa mengurangi resiko terjadinya kontaminasi dari hama-hama tersebut. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, ada satu hal yang terdiri dari tiga hal yang harus kita ketahui tentang apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau kita mau membuat mereka tidak nyaman itu intinya kita balik, jangan sampai kita menyediakan apa yang mereka butuhkan. Seperti makhluk hidup yang lainnya, mereka itu satu butuh pakan, ya. Kemudian dia butuh moisture atau air ya, kalau di sini untuk minum dia, dan mereka kan minumnya terutama seperti serangga itu minumnya tidak banyak, minumnya dia hanya dari apa yang dia makan, air yang dia dapat dari apa yang dia makan. Sebagian burung juga demikian, ya. Tapi kalau burung-burung seperti burung-burung burung gereja, burung emprit, burung-burung yang kecil-kecil itu mereka masih mencari air juga ya. Mereka tidak cukup yang mendapatkan dari apa yang dia mereka makan. Kemudian mereka juga butuh shelter, tempat tinggal. Nah, artinya kalau ada ketiga ini tersedia, pasti mereka akan nyaman. Mari kita lihat satu-satu. Shelter, tempat tinggal, gudang pakan, jelas tempat yang sangat nyaman bagi mereka. Ada atapnya, tempatnya tertutup. Kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan, banyak tempat bersembunyi. Nah, seperti itu. Ini otomatis gudang pakan atau pabrik pakan sudah menyediakan ini. Pakan apalagi, namanya gudang pakan, pabrik pakan, pasti situ ada banyak bahan pakan, ya. Itu sudah tersedia juga untuk mereka. Moisture, nah ini moisture itu sudah tersedia di dalam bahan pakan, ya. Tapi kita bisa menguranginya. Makanya kalau dalam menyimpan bahan pakan kita punya patokan angka 14%. Kadar air diusahakan kurang dari bahan kering diusahakan kurang dari 14%, ya. Jadi kadar air kebalik ya. saya kebalik lagi, rute kacau. Kadar airnya diusahakan kurang dari 14%, ya. Sehingga pKI cukup tinggi, pKI 86%. Nah, ini selain dia mengawetkan bahan pakan, itu juga secara tidak langsung akan mengurangi ketersediaan air dari bahan pakan itu yang akan digunakan oleh serangga, ya. Nah, ada saya sebutkan pabrik pakannya, tapi di beberapa pabrik pakan saya melihat niat mereka baik menyediakan galon air untuk pegawainya, ya. Galon air, kemudian tahu ya, galon air yang itu terus ada kerannya di bawah. Yang mereka tidak sadari, malam hari kalau nggak ada orang, galon air itu juga jadi tempat menyediakan tikus, ya. Saya dulu pernah punya fotonya, tapi saya cari kok belum ketemu sampai sekarang. Tikus itu bisa berdiri, dia meminum air yang dari kerannya itu, dan bahkan mereka cukup pintar, mereka bisa mencet itu mengeluarkan airnya. Jadi ya kalau menyediakan tempat minum jangan di gudang pakannya, misalnya di barak pegawainya saja, ya. Jadi intinya ketiga hal ini harus kita kurangi, kita cegah akses mereka. Kalau tidak bisa kita kurangi, kita cegah akses mereka untuk ketiga hal ini. Bentar, men-silent HP dulu, lupa belum saya silent. Oke. Saat kita berusaha mengurangi hama atau pest di dalam pabrik pakan kita tidak bisa melakukannya secara parsial. Artinya yang penting tikusnya hilang, yang penting ininya hilang.
atau hanya berusaha menangkap mereka, tapi kita harus melakukan yang namanya integrated pest management. Jadi terintegrasi, ya. Oke. Jadi konsep dalam integrated pest management itu sebenarnya bukan sama sekali menghilangkan hama, karena itu hampir tidak mungkin. Boleh dikatakan mustahil untuk menghilangkan hama dalam pabrik pakan. Ya, sebaik apapun kita lakukan. Tetapi kita berusaha memanage agar hama yang hadir dalam bahan pakan itu di dalam gudang itu adalah masih di bawah level yang mengkhawatirkan. Jadi jangan sampai mencapai level yang sampai merusak pakan. Pasti ada itu, sedikit atau banyak pasti ada. Ya. Kemudian kita kadang-kadang harus menggunakan cara-cara yang berbeda, tidak hanya satu cara. Beberapa hama seperti tikus itu termasuk hewan yang cerdas, ya. Saya mengamati, misalnya di rumah saya kalau ada tikus gitu, tikus wirok yang paling sering di luar rumah itu, saya biasa pakai perangkap yang yang kurungan itu. Nah, saya mengamati kalau itu sudah nangkap tikus sekali, kemudian saya pasang lagi, itu pasti tikus kayak mau masuk. Dia baru bisa tikus mau masuk lagi ke kandang itu kalau kurungan itu saya cuci bersih dengan saya siram deterjen. Jadi intinya tidak ada bau bekas tikusnya yang sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa, ya. Apakah mungkin dia karena ada bau urin kan jadi penanda wilayah, sehingga kalau tikus jantan dia nggak mau masuk situ karena dia mengira itu adalah wilayah tikus yang lain. Ya, mungkin seperti itu dugaan saya. Maka selalu saya dapat tikus yang sudah saya bunuh, saya cuci, ya. Nah, kalau gambar seperti ini tikus bisa 5 ekor sekalian bareng, ini kayaknya nggak mungkin ini ya di gambar ini cuma gambar pasangan, kalau menurut saya nggak mungkin seperti ini. Oke. Jadi kadang-kadang kita harus menggunakan cara-cara yang berbeda. Kemudian penggunaan pestisida, ya, itu jangan diutamakan. Jadikanlah itu sebagai langkah terakhir kita jika kondisi pest atau hama di dalam gudang pakan kita sudah tidak bisa dikontrol. Jadi kemarin ada yang menyebutkan, pekan lalu yang menyebutkan fumigasi, ya. Nanti kita bicarakan di akhir. Fumigasi itu adalah pilihan sangat-sangat terakhir. Sebelum itu masih ada beberapa langkah lagi yang kita bisa lakukan sebelum kita memilih fumigasi. Karena fumigasi intinya meracuni insektisida yang kita insert, tapi juga bisa meracuni hewan lain termasuk manusia. Oke. Kemudian yang terakhir, konsep keempat adalah kita menghalangi, seperti saya sampaikan tadi di awal, menghalangi akses ke makanan, ke tempat tinggal, dan ke air. Jadi intinya kita tidak bisa menghindarkan adanya bahan pakan dalam gudang pakan. Yang namanya gudang pakan pasti ada pakannya, ya. Kalau nggak ada pakannya namanya gudang kosong, ya, bukan gudang pakan lagi. Nah, itu kita bagaimana cara mereka nggak bisa masuk gudang pakan, terhalangi. Bisa 100% kita halangi? Tidak mungkin. Tapi paling tidak mempersulit mereka, mengurangi jumlah mereka yang masuk ke gudang pakan. Oke. Nah, langkah-langkah apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus menginspeksi dulu. Kita amati dulu seperti apa, ya. Apakah ada tanda-tanda secara visual, bekas-bekas atau ciri-ciri kita sudah kemasukan hama, bahan pakan kita sudah terkontaminasi hama. Misalnya kalau tikus pasti ada ciri baunya, bau kotorannya, bau urinnya, ada bekas-bekas grease-nya, kayak lemak-lemak di hitam-hitam di pinggir dinding kalau udah parah seperti itu. Kalau insek serangga itu kelihatan, misalnya cara yang paling gampang kelihatan itu biasanya dia ada yang nempel di dinding gudang. Kalau udah ada yang nempel di dinding gudang berarti di dalam bahan pakan itu sudah ada, ya. Kadang-kadang jangan nunggu sampai ada dinding gudang, itu sudah agak parah itu. Biasa kalau di dinding gudang sudah ada 5 ekor, berapa ekor itu udah parah. Tapi biasanya nanti akan ada inspeksi rutin yang dilakukan pada bahan pakan, diambil sampelnya, dilihat ada lubangnya tidak, ada bekasnya tidak, ada sampel-sampel yang hancur sebagai bekas dia dimakan oleh serangga apa tidak, dan seterusnya. Oke. Material kita lihat ya baik di dalamnya maupun di luar. Kemudian juga kita perlu mengamati di tempat pencampuran pakan, ya, tempat pencampuran pakan, tempat mixing. Karena nanti di bawah itu biasa banyak rontokan, pasti ada rontokan pakan, dan itu harus selalu kita bersihkan. Nanti ada bagian kita bicarakan itu. Kemudian kita kalau sudah tahu cirinya, oh ini ada yang tinggal di sini nih, kita harus bisa tahu kira-kira itu tikus, serangga, atau mungkin burung, ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang kita lakukan. Setelah itu kita pasang perangkap,
ya, kita monitoring, kita lihat apakah perangkap ini efektif atau tidak, atau alat-alat untuk mencegah mereka masuk. Sebaiknya memang kalau langkah terbaik adalah sebelum ada hewannya, saat kita merancang gudang, kita sudah buat bagaimana gudang itu nggak bisa atau mengurangi resiko kemasukan serangga, kemasukan tikus ataupun kemasukan burung, ya. Kemudian setelah kita bisa menangkap, misalnya udah masukkan, kita ada berapa kita tangkap, kita bisa memperkirakan ya dengan hitung-hitungan sederhana. Misalnya tertangkap berapa ekor gitu dengan luasan gudang, kita bisa menghitung kira-kira berapa banyak berapa parah tingkat kontaminasi dari pes yang ada di dalam gudang kita. Setelah itu kita evaluasi, ya apakah ya cara yang kita gunakan sudah tepat, apakah perlu kita membuat perangkap baru, apakah perlu kita menggunakan teknik yang baru. Seperti kemarin ada yang menyebutkan Mirza kalau nggak salah menyebutkan menggunakan suara burung, gitu, karena suara burung, tapi tidak efektif setelah dievaluasi. Ya mungkin suara burungnya keliru, ya kan? Ya seperti sampaikan pekan lalu, ya harusnya pakai suara burung predator dari burung yang sering masuk ke situ. Bukan sebaliknya, malah suara burungnya temennya malah datang semua gitu. Nah, ini adalah beberapa gambar yang saya dapatkan dari internet gitu ya. Dan beberapa sudah kita ketahui dengan umum, ya kalau seperti jepretan tikus seperti ini ya, kita semua tahu modelnya macam-macam di Indonesia, di luar negeri prinsipnya sama. Begitu pakannya dipegang, dia akan kejepret. Ini hanya bisa 1 ekor. Tidak efektif untuk dilakukan di gudang pakan. Kenapa? Karena ini hanya bisa menangkap seekor. Ya. Sehingga seringkali untuk menangkap tikus menggunakan model yang seperti di tengah ini. Ya. Dan modifikasi dari tengah ini banyak, ya ini bisa nangkap beberapa ekor langsung ke dalamnya. Silakan lihat di YouTube. Di YouTube tuh banyak sekali itu orang-orang akalnya menangkap tikus pakai ember diisi air, di tengahnya dikasih kaleng minuman bekas, kemudian diolesi pakai untuk mancing dia diolesi peanut butter, itu dan bisa nangkap banyak sekali. Itu silakan lihat di YouTube. Modifikasinya banyak yang bisa menangkap sekali tangkap tidak hanya seekor. Kemudian kecoa, ini perangkap kecoa ya. Ini kalau di Indonesia biasanya saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ya, ini bisa menangkap beberapa ekor. Kalau di Indonesia perangkap kecoa paling efektif biasanya mereknya Swallow gitu ya. Kalau ada kecoa digebuk aja sampai gepeng gitu. Itu kalau di rumah, kalau di gudang mau kayak gitu ya susah gitu kan. Dia larinya cepat juga. Oke. Seperti saya sebutkan tadi, salah satu cara untuk mengurangi jumlah hama atau mencegah hama masuk ke dalam tempat gudang pakan kita harus mencegah akses mereka ke pakan. Caranya bagaimana? Pertama, sanitasi, kebersihan. Ya, kebersihan ini termasuk rontokan-rontokan bekas pakan. Kadang-kadang kan namanya pegawai misalnya ngambil karung pakai gancu gitu, ada lubangnya, pakan keluar dari situ ya. Kemudian itu akan mengundang serangga untuk datang, mengundang tikus untuk datang. Sehingga kita harus pastikan kondisi gudang itu selalu bersih. Ya, sayangnya semester ini kita tidak bisa keliling-keliling lihat beberapa tempat pakan, pabrik pakan. Anda kalau sempat suatu saat melihat pabrik pakan, Anda akan melihat bahwa pabrik pakan yang besar-besar itu, ya, oke lah saya sebut merek misalnya seperti Java, kemudian Celcedang, ya, Samsung, apalagi banyak lah Wonokoyo. Itu kalau Anda masuk ke pabrik pakannya, ke gudang pakan maupun pabrik pakannya, itu lantainya itu bersih, ada tukang yang khusus nyapu terus dia. Tapi kalau Anda masuk ke pabrik-pabrik pakan yang menengah ke bawah, feed mill mini, tetapi feed mill mini yang punya koperasi, punya kelompok ternak, bawahnya itu luar biasa. Anda masuk itu sepatu Anda keluar sudah kotor, ya. Dan itu bisa diramalkan jumlah hewan yang ada di dalam itu, jumlah pesnya itu pasti lebih banyak di feed mill kecil, ya. Oke, kembali lagi ke tayangan ya. Setelah sanitasi, yang kedua kita bisa menciptakan barrier atau penghalang supaya pes itu nggak bisa masuk, supaya hama itu nggak bisa masuk. Nanti saya tunjukkan ada beberapa gambarnya. Kemudian kita bisa pintu-pintu masuk ataupun jendela atau lubang itu harus kita buat bagaimana caranya tikus tidak bisa masuk, hewan yang tidak kita inginkan tidak bisa masuk, ya.
hama tidak bisa masuk. Itu nanti ada beberapa cara, misalnya diberi pintu. Tapi kan kalau kenapa gudang pintu besar keluar masuk loader ataupun forklift nggak mungkin tiap kali dibuka tutup pintu ya. Ada misalnya dikasih plastik yang tebal itu, yang berat itu, sehingga hewan itu nggak mudah keluar masuk juga dan seterusnya. Ya. Kemudian juga biji-bijian ataupun produk pakan jadi harus kita simpan secara benar di dalam kukun di dalam wadah maksudnya, atau kita tambahi sesuatu chemical itu yang tidak menyebabkan baunya itu menarik bagi hama ya. Kemudian sanitary design of equipment itu berarti alat-alat itu harus kita desain sedemikian rupa sehingga dia tidak bocor. Jadi misalnya mixer paling sering itu mixer itu saat dia bekerja seringkali dari celah-celah itu keluar kayak debu ya, seperti asap debu. Itu sebenarnya adalah debu pakan jatuh ke bawah ya, setelah beberapa lama dia akan menumpuk dan itu yang namanya tidak saniternya tidak bagus, sanitasinya tidak bagus. Akhirnya itu akan mengundang hama untuk datang, tikus, serangga, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan desain dari equipment alatnya itu mungkin kurang begitu bagus. Kita harusnya dia tidak boleh ada celah yang dia bisa mengeluarkan bahan pakan atau potongan-potongan bahan pakan. Ini biasa terjadi pada alat lain sudah cukup tua atau kurang terawat. Ya karena dia ada aus ya, kan dia dibuat biasa dari logam. Ya. Logam itu pasti ada masa hidupnya, dia pasti ada ausnya. Apalagi yang namanya di dalamnya ada alatnya mekanisme yang berputar ya, itu mungkin suatu saat kena pinggirnya, bocor, aus pelan-pelan dan seterusnya. Jadi memang salah satu tugas koordinator di dalam pabrik pakan itu harus selalu mengawasi kondisi alat-alatnya ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan bahan yang untuk packing saknya atau karungnya atau tempat pakannya itu yang tahan pada hama, tidak mudah dikerikiti tikus, tidak mudah dimasukin serangga gitu ya. Nah, ini bisa banyak pilihannya, kita bisa menggunakan bahan plastik ya, tapi sekali lagi harus selalu dipikirkan juga bahwa bahan itu tidak terlalu mahal, mudah dibawa-bawa dan tidak menimbulkan polusi. Kalau mau pas resisten betul kan bisa pakai drum besar gitu, tapi tidak efektif membawa bahan pakan dalam drum-drum besar seperti itu. Memang sementara ini yang paling efektif ya menggunakan karung-karung, tapi karung-karung plastik itu kan tidak tahan gigitan tikus. Ya. Tapi bisa menghalangi masuknya serangga dengan cara pakan jadi biasa di dalamnya nanti dikasih lapisan plastik lagi. Oke. Nah ini adalah tabel yang bisa dipakai sebagai panduan kita kalau kita bekerja di pabrik pakan. Ada beberapa area yang kita anggap tingkat investasi atau tingkat terkontaminasi pes apapun itu mulai dari tinggi sampai 0 ya kan, sehingga masing-masing ini perlu dilakukan cleaning, frekuensi pembersihan, cek berdasarkan tingkat investasinya ya. Contohnya yang harus dilakukan setiap hari misalnya daerah untuk produksi, artinya tempat mixer, hammer mill, kemudian sampai bagging off ya, tempat bagging pengarungan bahan pakan jadi, tempat penerimaan pakan itu harus setiap hari kita inspeksi. Kita pastikan kondisinya di situ bersih, sanitasinya bagus, tidak ada pakan tercecer dan seterusnya. Kemudian lantai juga harus dilakukan setiap hari walaupun tingkat kemungkinan dia terkontaminasi itu moderat, tidak setinggi yang ruang produksi ya. Ini lantai seluruhnya ya. Kenapa? Karena kita bisa jalan dari ruang produksi pakai sepatu boot atau sepatu biasa, di bawahnya ada terikutkan kotoran atau bekas pakan jatuh di lantai yang kita pijak. Nah, ini akan mengundang hama untuk datang juga, serangga ataupun tikus ya. Kalau mingguan biasa jarang ya. Kalau bulanan itu biasanya sprout itu lubang-lubang ya, sama air conditioner. Jadi lubang-lubang udara
lubang-lubang udara, apa namanya, lubang ventilasi. Nah, ventilasi itu kata yang saya cari. Ventilasi itu harus dibersihkan sebulan sekali, dicek, ya. Kemudian ada yang juga perlu dibersihkan sebulan sekali, kamar mandi, walaupun sebenarnya itu tidak mungkin dikatakan zero investasinya dari hama. Ya kan tidak mungkin ya, di situ ada tikus tinggal di situ gitu, kalau nggak jorok banget ya kan. Atau serangga tinggal di situ, itu maka dia nilai zero, tapi tetap harus dibersihkan secara rutin sebulan sekali paling tidak. Tapi ya kamar mandi itu harusnya tiap hari sih, kalau sebulan sekali baunya kayak apa nanti. Kemudian yang per tahun harus dibersihkan adalah bagian luar dari bangunan. Ya, nanti saya tunjukkan kenapa bagian luar dari bangunan harus juga dikontrol. Nah, ini beberapa gambar yang saya dapatkan yang menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi di ruang produksi, ya, maupun gudang gudang bahan pakan. Gambar yang pertama Anda bisa lihat di sini, ya. Di sini kalau melihat di gambarnya, ini adalah di atas ini sebenarnya penyimpanan pakan, ya, penyimpanan pakan. Kemudian ini untuk mengeluarkan bahan pakan. Jadi ini sudah mulai bocor tempatnya ini. Anda bisa lihat bekas-bekas sini, bekas korosif ya, sehingga kelihatannya pintunya itu sudah ada kebocoran, maka dia keluar. Nah, ini tidak boleh terjadi, tidak ada nego sama sekali kalau udah seperti ini. Udah seperti ini, alatnya harus diperbaiki, penyimpanan harus diperbaiki, gudang harus dicek. Nah, ini adalah kalau Anda melihat ini adalah debu-debu ini. Ini adalah apa yang keluar dari ini, kalau melihat ini seperti ini hammer mill. Gambarnya tidak seluruhnya ya, tapi melihat bentuknya ini adalah tempat apa namanya, pokok jenenge. Yang karetnya itu ya, pulinya itu, puli ya namanya. Yaitu itu ya, pokoknya itulah, ini kanal mesinnya di sini, motornya sini, dia akan mutar sini, di sini akan mutar hammernya, ya. Dan hammer mill itu ataupun mesin giling lainnya atau grinder lainnya itu biasanya bahan pakan kan dipukul atau dipotong-potong dari ukuran besar menjadi kecil, sehingga ada yang halus sekali keluar dari sela-selanya. Nah, ini nggak pernah dibersihkan akan seperti ini, ya, debu seperti ini dan numpuk di bawah. Ini yang ada tanda panahnya. Nah, kalau ini adalah saluran yang biasanya dipakai untuk membawa bahan pakan, biasanya bentuk butiran jagung atau butiran yang lain ke tower penyimpanan, ke silo penyimpanan. Jadi di dalamnya sini bisa macam-macam caranya, ada yang disedot, ada yang dia paling sering ada menggunakan semacam ulir gitu ya. Ulir sehingga bahan pakan bisa didorong ke atas. Nah, ini mungkin di bagian paling atas yang nggak kelihatan ini sudah mulai ada celahnya, ya. Dan pasti akan ada kotoran yang keluar, ada yang terkumpul. Nah, ini harusnya semua ini masih bisa ditolerir jika ini dibersihkan. Dari kotoran ini setiap hari ini harus dibersihkan. Ingat, ruang produksi adalah bagian yang harus diinspeksi setiap hari dan dibersihkan setiap hari. Nah, kita juga harus menghindari cluttering things, berantakan. Clutter itu berantakan. Jadi seperti yang kita sampaikan pekan lalu, tikus itu sangat suka sembunyi di tempat-tempat yang sempit, yang mepet-mepet badannya. Kalau Anda di pabrik pakan itu ada barang-barang yang tidak dipakai, jangan jadikan pabrik pakan itu gudang. Ya, simpanlah itu di gudang, jangan di sini, jangan dijadikan satu. Kalau di pabrik pakan mini atau pabrik pakan tingkat menengah, Anda akan sering melihat di pojokan itu barang ditumpuk, tidak digunakan. Palet, kebetulan pakannya lagi gak banyak stok pakannya, palet itu ditumpuk aja di ruang produksi. Nah, seperti itu yang menyebabkan tikus senang sekali masuk dan tinggal. Dia banyak tempat sembunyinya, ya. Jadi hindari menaruh barang-barang yang tidak diperlukan atau tidak ada hubungannya dengan produksi di dalam gudang, di dalam pabrik ruang produksi. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kita harus memperkirakan sebentar pada mati. Oke, kita harus mengurangi resiko mereka bisa masuk ke dalam gudang pakan maupun pabrik pakan kita. Ya, ini yang gambar-gambar panah itu adalah beberapa entry pintu masuk yang sangat mungkin bagi hama. Apapun itu, tikus, serangga maupun burung, ya. Seperti ini pintu, ya. Kemudian jendela, celah di bawah pintu,
lubang-lubang kecil di bawah lantai, di bawah dinding, ya, bahkan pintu keluar masuk pipa, ya. Seringkali pipa itu saat tukang pipa membuat pipa masuk ke dinding dilubangi, tapi kemudian tidak ditutup lagi dengan semen. Nah, ini akan menyebabkan ini akses untuk tikus terutama keluar masuk, ya. Ya, seperti ini juga sama, pojokan itu paling sering, ya kan, pipa, tempat pipa. Ini juga cuma diganjel batu gini ya, segini bisa masuk dia. Tikus itu asal kepala lewat, dia pasti bisa masuk. Nah, untuk tempat-tempat seperti ini biasa kita harus memberi barrier. Biasa kalau seperti ini di bagian bawah ini kasih plastik atau karet yang cukup tebal. Ya, bisa nggak tikus ngikut karet atau plastik itu? Bisa, betul bisa. Tetapi dia akan tidak mengurangi resiko. Jadi begini, misalnya ada lubang seperti ini, ya, pintu ada celah seperti ini. Ingat, tikus kalau jalan selalu mepet dinding. Dia mencari karena dia matanya tidak begitu bagus, bagaimana caranya badannya itu merasakan arahnya, mepet-mepet yang kemarin saya bilang itu. Nah, misalnya dari luar itu, dia bayangkan dari dinding luar itu dia jalan, dan ini ada celah, dia pasti akan belok masuk kemari. Dia pasti akan belok. Tetapi jika ini ada plastik atau karet yang menutupi, dia tidak akan belok, dia akan jalan terus menuju karet itu di luar, ya. Ya, kalau dia memang niat mau masuk, dia mencium sesuatu bawa makanan, dia akan mengkritik itu. Tapi paling tidak kalau yang lewat pun ya cuma hanya lewat, dia tidak akan membelok, ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi entry point-nya, pintu masuk, kita kurangi resiko dia untuk masuk, ya. Nah, ini seperti ini yang kita lakukan, ya. Seperti ini dia untuk mengurangi itu dibuat modelnya seperti bisa naik tutup, naik turun. Nah, ya, ini sebenarnya kayak terpal, ya, kayak terpal. Kemudian ini bisa dinaik turunkan dengan mudah atau bahkan cuma didorong saja. Didorong saja dia akan tertutup, ya. Ini untuk melindungi dari serangga. Kemudian bawahnya Anda bisa lihat ini ada kayak karet tebal. Ya, ini juga untuk melindungi dari tikus yang tadi saya bilang. Misalnya dari sini detek kena karet, dia akan lurus terus balik lagi ke sini. Tidak akan belok masuk, ya. Kemudian pastikan, nah ini paling sering di gudang bagian atas. Bagian atas. Tapi ya susah sih ya. Di bagian atas itu ada konstruksi yang dia bagian atasnya itu rata. Nah, kalau rata akan mempermudah tikus ataupun burung untuk tikus jalan di situ, burung untuk berdiri di situ. Ya, jadi pastikan usahakan bagian atasnya itu kalau bisa jangan rata, bentuk sudut. Nah, tapi ya susah sih kalau melihat konstruksi atap itu nggak ada berjaringan bentuknya lincip begini, ini saya belum pernah lihat, ya. Jadi memang agak sulit, ya, secara teori seperti itu, tapi prakteknya susah. Ini tadi sama, jangan menaruh apapun barang yang tidak digunakan dalam gudang. Oke, nah ini Anda bisa lihat, di sini bersih, ya. Ini mesin pelet. Anda bisa lihat betapa bersihnya lantainya sampai dia bayangannya pun kelihatannya, ya. Kemudian keluar masuk pipa dia segel. Jadi tidak cuma berlubang begitu. Ini juga mesin produksinya juga bersih. Ini untuk crackers, untuk memecah bahan pakan. Ya, di atas pipa-pipa ini biasa paling sulit dibersihkan nih pipa-pipa. Dan pabrik itu pasti pipa-pipa seperti banyak. Ya. Ini mixer, ya, dalamnya mixer ini. Nah, ini bersih nih kalau lihat, ya, bersih. Jadi seperti ini yang kita harapkan, ya. Dan ada tempat sampah khusus untuk semua kotoran yang sering masukkan situ. Kalau melihat desainnya, tempat sampah ini langsung keluar, dia ada lubangnya keluar, tidak di situ. Oke. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, selain mereka bisa menghalangi mereka untuk masuk ke dalam gudang pakan, kita juga harus bagaimana caranya tidak ada tempat mereka untuk tinggal. Hindari tempat-tempat mereka untuk bersembunyi, atau kalau burung hindari tempat mereka untuk bisa bersarang, ya. Tikus, burung, ya, burung itu biasa di saluran udara itu paling sering bersarang, ya. Kalau kita lihat di sini, sebelah sini sudah ditutup, tapi ini mungkin tutupnya lepas sehingga burung bisa bersarang. Ini tadi sudah kita sebutkan, pastikan di tempat-tempat yang ada pakannya, baik ruang produksi, ruang penyimpanan, tidak ada pakan berjajaran, walaupun sedikit lama-lama ngumpul, ya. Ini paling sering ada tempat pengeluaran dari mixer, ya. Jadi kasus seperti ini, tempat kotoran paling banyak keluar bisa jadi di tempat back off, tempat pengarungan, ya.
Ini adalah tempat penyimpanan pakan di pabrik, bukan pabrik pakan, ini di peternakan ayam nih kelihatannya kalau lihat bentuknya. Jadi setiap kali dia di sini gerobaknya kasih sini, dia keluar buka, pakan yang dia simpan akan turun. Ya, tapi ini berceceran. Nah, ini pasti kalau malam banyak hewannya di sini. Kemudian bagian luar pabrik harus kita pastikan tidak boleh ada tanaman yang nempel ke dinding. Biasanya disyaratkan 5,5 meter dari dinding luar pabrik atau dinding luar gudang itu baru ada tanaman. Dan itu biasa bukan tanaman merambat ataupun gerumbul seperti itu, tapi tanaman pohon yang tinggi. Ya, makanya kalau Anda ke pabrik pakan yang besar, pertama kesan Anda buat masuk pabrik, keluar dari bis atau mobil langsung terasa apa? Panas. Wah, panas banget udah di sini. Kenapa? Karena memang tanaman vegetasi diatur. Tidak ada di area pabrik itu tanaman. Ada di pinggir-pinggir area pabrik, muter di pagar biasanya. Dan mereka selalu pastikan jaraknya paling tidak 5,5 meter. Ya ada sih yang kurang dari ini, tapi prinsipnya jangan seperti ini, jangan nempel. Kenapa? Nah, ini tempat bersarang, dia tempat sembunyi hama. Saya misalnya nemunya tempat gudang penyimpanan pangan nih ya. Ini ada contoh yang kita menyimpan tempat makanan. Ini yang atas ini kacau, ini atas kecil ini cluttering, dia tidak terapi, semua waton tumpuk. Yang ini udah rapi. Serapi apapun dengan model penyimpanan seperti ini tetap ada banyak tempat sembunyi untuk tikus. Ya, hal yang sama dengan penyimpanan gudang pakan. Makanya kalau gudang pakan yang bentuk karung biasanya selalu ada jarak dengan dinding. Ya, selain jarak dengan dinding itu untuk mengurangi penyerapan kelembapan dari dinding, juga supaya bahan pakan tidak mudah lembab, ada jalan untuk pegawai, itu juga salah satu cara untuk menghindari tempat bersembunyinya tikus. Ya. Saya pernah lihat satu pabrik pakan tingkat menengah gitu ya. Naruh pakannya bener di bawah sudah ada paletnya, ya. Tetapi paletnya itu nggak pernah digeser bertahun-tahun, ya. Dan di bawah palet itu udah nggak ada rongga lagi, penuh dengan rontokan bahan pakan. Dan situ baunya khas banget, campuran bahan pakan dengan urin tikus, ya, baunya khas banget. Saya bilang, loh, ini banyak tikusnya Pak kalau seperti ini. Iya, kami juga tahu Pak, maka kami pasangi perangkap. Hanya begitu aja jawabannya. Dia tidak berpikir bahwa kotoran di bawah itulah yang mengundang tikus. Saya yakin kalau dibuka itu mungkin sudah berapa keluarga tikus yang ada di bawahnya. Dan itu banyak sekali karung-karung yang berlubang. Ya memang karena situ surganya tikus. Nah, cara untuk untuk stocking menumpuk itu, menumpuk bahan pakan atau pakan jadi, itu juga perlu diperhatikan, ya. Penggunaan palet, ya, di dua contoh ini sudah benar penggunaan palet, ya. Tetapi ini agak terlalu mepet dengan temannya. Kalau menumpuk palet itu idealnya ya paling enggak di sini ada jarak sekitar 60 cm minimal, 80 lebih bagus. Pada prinsipnya bisa dilewati oleh trolinya yang untuk membawa bahan pakan itu, ya. Kalau seperti ini, petugas atau pegawai Anda akan mengambil bahan pakannya di dekat jalan saja. Yang di ujung sana jarang dipakai, sampai akhirnya rusak bahan pakannya. Apalagi seperti ini, ya, seperti ini. Ini agak repot. Ini kalau mau ditarik pakai forklift pun dia nggak bisa, karena dia nempel dengan sebelahnya. Begitu ini diangkat, sebelahnya akan ambruk. Ya, ini harus dengan tenaga orang manual, dan manual pasti yang akan digunakan yang dekat dengan jalan, yang mudah diakses. Yang di belakang sini akan beresiko untuk tidak digunakan atau lama sekali bergunakan. Ya, harus ada jarak antara palet dan dinding. Ya, ini juga bahan ini ditumpuk seperti ini. Yang di bawah ini, apalagi di ujung sana, kemungkinan tidak akan pernah dipakai. Oke, pohon-pohonan yang ada di sekitar pabrik juga harus dirawat supaya tidak terlalu liar tumbuhnya. Ya, jadi pohonnya itu tidak boleh memilih pohon yang cabangnya melebar seperti payung, ya. Seperti payung. Dia harus pohonnya yang ya ke atas gitu kan, tapi cabangnya tidak terlalu banyak, dan itu harus di-pruning, dipotong dahan-dahannya sehingga tetap ada daunnya, tetap bisa menyejukkan lingkungan, tetapi juga tidak terlalu lebat.
Karena jika terlalu lebat itu akan menyebabkan burung bersarang di situ. Ya, burung bersarang di situ pasti dia akan nanti mencari pakan di gudang pakan. Nah, untuk menghalangi burung masuk gimana? Ada beberapa cara. Nah, ini mungkin yang teman-teman mungkin belum pernah melihat ya. Beberapa dari kita belum pernah melihat. Contoh yang pertama adalah kasih net di atasnya. Kasih net di bagian atas gudang. Jadi kayak langit-langitnya itu kasih net. Otomatis burung akan hanya bisa di atas, tidak bisa turun ke bahan pakan. Ini oke, tetapi burung kalau masuk tetap bisa saja kutu atau serangga yang dia bawa di badan ini jatuh ke bawah. Ya. Ini menghalangi tapi tidak maksimum. Kemudian lubang-lubang jendela dipastikan dibuat miring. Nah, yang namanya jendela itu mesti bawahnya itu kan rata, seper gitu kan. Itu bisa berdiri. Kita buat miring, kasih seng begini miring sehingga burung sulit untuk berdiri. Ya, jadi kayak perosotan gitu kan. Atau di bagian yang dia kira-kira bisa nangkring kita kasih penghalang. Ya. Seperti ini, ada yang mirip duri begini, ini nggak mau nongkrong deh, dan seperti ini juga burung sulit ya, atau gini ya, tidak satu, kalau satu dia masih bisa, tapi 3, kalau seperti ini sulit ya. Kita kalau sudah banyak tikusnya, apa boleh buat ya, kita bisa menggunakan racun, tapi penempatan racun harus berhati-hati. Pastikan racun itu bisa diakses oleh tikus tapi tidak oleh makhluk lain. Jadi biasanya racunnya tidak cuma dikasih gitu aja, tapi dikasih wadah, ada lubangnya, racunnya taruh dalam. Tikus bisa masuk, tapi kucing misalnya, kucing nggak bisa mengakses, sehingga tidak ada cerita atau kucingnya mati keracunan. Ya, ini ada beberapa jenis yang antikoagulan, jadi membuat darahnya itu menjadi mengental sehingga dia mati dan seterusnya. Ya. Ini Anda bisa baca sendiri. Saya tidak akan menanyakan di ujian. Tidak usah dihafalkan, ini tinggal beli di farmasi. Nah, ini yang saya maksud tadi, ditaruh di wadah sehingga tikus bisa masuk. Ini kalau ditutup tikus bisa masuk dari sini, tapi tidak kucing atau hewan lain. Ya. Jadi jangan cuma ditaruh di piring seperti itu, taruh itu ya, nanti bisa termakan oleh hewan lain. Ya, ini juga ada macam-macam mereknya. Ya, kalau di Jogja itu yang di depannya UNY itu kan ada yang jual itu ya, deret yang jual racun tikus mati kering. Ya, itu juga bisa digunakan. Oke. Kecoa. Kecoa bisa ditangkap dengan feromon atau dengan sticky trap itu loh, yang lem ya, kertas lem, atau contour mapping. Jadi kondisinya bawahnya itu dibuat supaya kecoa tidak bisa lewat. Ya. Kemudian pastikan ada sanitasi, air, makanan, kemudian tempat tinggal dia. Ya tadi tuh cluttering area itu harus dihilangkan, tidak boleh naruh barang macam-macam di situ. Kemudian bisa pakai perangkap juga secara fisik atau disedot, ya, atau dikasih panas dan seterusnya. Ya. Jadi ada beberapa, Anda bisa lihat di sini adalah beberapa tipe atau beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk memanage atau mengurangi kecoa. Ya. Nah, kita ke bagian akhir. Ini selalu saya tekankan. Kenapa? Karena sering kali misunderstanding, salah pemahaman tentang spraying, fogging, dan fumigasi. Ya, ini sering keluar di ujian saya, baik S1 maupun S2. Kenapa? Karena seringkali bilang, Pak itu difumigasi itu. Difumigasi aja kalau ada serangga. Tidak, fumigasi adalah langkah terakhir yang kita ingin lakukan. Oke, kita mulai dari yang paling awal dulu. Level paling bawah dari manajemen insek, ya, serangga, adalah melakukan spraying. Spraying itu penyemprotan. Prinsipnya adalah bahan insektisida kita campurkan dalam cairan air biasanya, kemudian kita semprotkan. Jadi dia partikel air kecil. Kayak Anda kalau masukkan ke dalam semprotan, disemprot itu loh, yang pencetan gitu ya. Ya, jadi semprotan, cairan. Yang kita semprot itu apa? Itu bukan serangganya. Yang kita semprot itu adalah struktur bangunannya. Jadi dinding-dinding, gudang, lantai, pilar-pilar, terutama kalau ada retakan-retakan, itu yang kita semprot. Ya. Ini seperti kalau sekarang semprotan semprotan
COVID ya, yang di kampung-kampung itu pakai semprotan. Nah, ini sama prinsipnya. Ya, desinfektan dimasukkan. Yang kita semprot apa? Bukan udaranya, yang kita semprot itu pintu, gagang pintu, pagar, tempat-tempat yang sering disentuh kira-kira. Kenapa? Karena harapannya dalam hal spraying insektisida ini, insektisida akan menempel di struktur bangunan itu, di dinding, di lantai, ya. Sehingga kalau ada serangga yang datang ke situ keluar, dia nempel situ, dia akan mati. Ya, mungkin teman-teman masih suka ada yang pakai itu semprotan obat nyamuk. Ya, semprotan obat nyamuk. Almarhum bapak saya dulu pakai semprotan obat nyamuk dipompa itu. Nah, itu juga spraying. Dan kalau Anda amati setelah semprot itu mesti ada yang nempel di meja, ada kamir berminyak. Nah, itu sebenarnya itu juga yang disemprot sebenarnya bukan udaranya, tapi mejanya. Kalau ada nyamuk nempel situ dia akan mati. Ya walaupun dia kalau kena ya tetap mati juga sih. Pas terbang kena ya mati juga. Nah, jadi prinsipnya spraying yang disemprot adalah bangunannya, struktur bangunannya. Fogging. Nah, fogging ini seperti fogging DB ya. Kalau fogging memang yang diserang adalah serangganya. Jadi insektisida dimasukkan dalam alatnya itu, foggernya itu di situ dipanaskan. Sehingga dia menjadikan kayak uap, ya, kayak uap, kemudian dia disemprotkan seperti asap gitu ya. Kalau ini memang yang dikejar, yang ditarget adalah serangga yang ada di lingkungan, yang berterbangan keluar dari pakannya, sehingga memang pelakuan fogging dilakukan saat serangga keluar. Kapan? Serangga keluar itu biasanya sore dan malam, sehingga fogging biasa dilakukan saat pabrik sudah mau tutup atau tidak ada orang. Semua pintu ditutup, semua sudah tutup, disemprot ruangannya, kemudian ditutup lagi. Ya, itu fogging. Pak, kalau fogging DB kok pagi ya? Ah ya, kalau fogging DB memang pagi, wong septik apa kok tikusnya apa? Nyamuk DB itu keluarnya kan pagi dia, bukan malam. Ya, beda. Jadi ini dilakukan biasa sore. Kalau spraying kapan dilakukannya? Spraying bisa dilakukan kapanpun sebenarnya, ya. Tapi ya kalau mau praktis ya siang gitu kan. Makanya petunjuk di dalam di tabel ini spraying siang, kalau fogging sore. Nah, fumigasi apa? Fumigasi prinsipnya membunuh serangga secara langsung. Bedanya apa dengan fogging? Kelemahan fogging adalah dia hanya bisa membunuh serangga yang terlihat. Serangga yang di luar bahan pakan. Jadi kalau ada serangga di dalam tumpukan bahan pakan, dalam pile bahan pakan itu, yang kayak gunung itu, atau dia sembunyi di tengah-tengah karung, atau bahkan mungkin dia masuk ke dalam bijiannya, membuat lubang situ, tinggal situ, itu tidak bisa terbunuh oleh fogger. Tidak oleh asap fognya itu, kabutnya itu tidak bisa membunuh. Nah, untuk bisa memasuki ke dalam, sampai ke dalam bahan pakannya itu, kita gunakan fumigan, atau istilahnya kita lakukan fumigasi. Jadi, spraying bentuknya cairan, fogging bentuknya kabut, ya, kabut asap. Fumigasi bentuknya adalah gas. Nah, bentuknya gas. Dan dia bisa masuk sampai ke tumpukan pakan, masuk sampai bahkan kalau ada di dalam biji itu pun dia akan masuk. Nah, fumigasi dilakukan kapan? Kita lakukan hanya sangat-sangat jika sangat dibutuhkan. Sudah tidak bisa ditangani dengan spraying, tidak bisa ditangani dengan fogging. Bahan pakan itu banyak di dalamnya, tapi masih bisa kita gunakan, kita lakukan fumigasi. Karena fumigasi ini sifatnya berbahaya, ya dia beracun, sehingga ada syarat-syarat khusus. Oke, kita lihat dulu spray dulu sebelum fumigasi. Ini adalah gambar-gambar beberapa alat sprayer, mulai dari yang kuno. Kuno ini seperti pemadam api zaman dulu. Ya, prinsipnya ini ada motor, cairan gas ini semprotkan, gitu kan. Ya, kemudian silo juga dispray dalamnya, karena di dalam silo itu kan juga ada sambungan-sambungannya, ya. Kalau fogging seperti yang dilihat ke ruangannya, ya. Kalau mau fogging silo enak banget lah, dari inletnya aja, ya. Ini foggernya ditaruh di dekat inlet, kemudian dinyalakan kipasnya. Nyalakan kipasnya, sudah dia akan kesedot masuk ke dalam silonya. Ini orangnya mana? Ya orangnya yang sedang ngambil potretnya ini mungkin, ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, fogging itu pakai asap, fogs atau mist atau kabut gitu ya. Ya, dia hanya bisa mencapai bagian luar saja, tidak bisa ke dalamnya. Ini jenis insektisida yang digunakan, ya. Ini foggingnya.
Ini kalau suasana setelah di fogging kelihatan berkabut seperti ini, makanya diharapkan sebenarnya pas tidak ada orang, karena juga mengganggu pernafasan kita. Oke, fumigasi itu gas letal. Dia bisa membunuh, tidak hanya membunuh serangga tapi juga makhluk yang lain. Ya. Dia akan mengganggu sistem respirasinya, ya. Sehingga ini harus hati-hati, sehingga yang bisa melakukan fumigasi itu biasanya hanya orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus. Ya, karena ini berbahaya. Oke, ini saya sampaikan tadi, toksik semuanya termasuk manusia harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah di training. Kemudian yang kita fumigasi itu harus ditutup rapat karena dia sifatnya gas, ya, sifatnya gas, dia mudah lepas, sehingga biasanya bahan pakan itu ditutupi plastik gitu, kemudian disegel dengan caranya pinggirnya bawahnya dikasih tumpukan-tumpukan pemberat. Baru tablet fumigan itu dimasukkan ke dalamnya. Tadi dengan tablet fumigan itu sifatnya mirip kapur barus, ya. Dia akan menyublim, dia akan menjadi gas, ya. Nah, sehingga ini berbahaya kalau sampai terhirup manusia. Makanya biasanya dilakukan saat di sekitar itu tidak ada orang. Ya, kalau kita ke pabrik pakan pasti ada 1-2 bagian yang fumigasi ditutupi gitu, ada tulisannya biasanya. Hati-hati, jangan dibuka, berbahaya, sedang dilakukan fumigasi dan macam-macam. Intinya ada peringatan di situ bahwa itu jangan sekali-sekali dibuka. Ya. Bagusnya fumigasi itu tidak ada long term efeknya. Bahan fumigasi tidak melekat di bahan pakan, ya. Jadi setelah dia bekerja dibuka gitu, kena udara, sisa-sisa fumigan itu akan mudah lepas di dalam udara bebas ini, dia akan terurai menjadi tidak berbahaya. Yang berbahaya kalau dalam jumlah yang banyak terhirup, ya. Tetapi fumigasi juga tidak menjamin bahan pakan yang sudah difumigasi itu tidak kemasukan serangga lagi. Masih bisa karena tidak ada bekasnya di situ. Karena fumigannya tidak menempel di bahan pakan. Sehingga bahan pakan itu kembali seperti semula, bisa dimasukin serangga. Ya, beda dengan sprayer. Kalau sprayer itu spray tadi dia nempel, masih ada yang nempel di buildingnya itu, di bangunannya, sehingga kalau ketempelan serangga mati. Ya. Kemudian fumigasi tidak akan membantu kalau bahan pakan sudah terlalu rusak. Artinya bahan pakan yang sudah rusak ya tidak jadi kembali lagi nutriennya. Kualitasnya tidak akan kembali baik lagi. Jadi kalau bahan pakan itu sudah menurun bahan organiknya sampai 50%, difumigasi serangga yang mati, tetap aja bahan organik yang hilang, nggak bisa kembali. Ya, jadi dia prinsipnya yang membunuh serangga. Oke, ini adalah macam-macam fumigan. Yang paling sering digunakan adalah fosfin, ya. Tapi dia bersifat korosif sehingga ada beberapa pilihan, ya. Seperti ini yang ECO2 fume ini banyak digunakan, tetapi dia karena kandungan CO2 yang tinggi, dia butuh waktu lebih lama. Fosfin itu butuh waktu pendek sekali, hanya beberapa hari dia sudah bisa digunakan, bahannya sudah mati semua. Tapi kalau seperti yang mengandung karbon dioksida biasanya butuh beberapa minggu, ya. Sehingga harus hitung-hitungan mau cepat dipakai apa tidak bahan pakannya, ya. Dan seterusnya. Nah, ini dosis dari fumigan bisa dilihat masing-masing berbeda. Ya, kemudian juga efektifnya berapa hari, ya, seperti tadi yang sampaikan, yang ada karbon dioksida mungkin butuh 2 minggu, yang ada fosfin atau metil bromide yang butuh 7 atau 2 hari tergantung. Nah, ini adalah gambar silo, di sini ada tabung kecil, fumigannya ditaruh di dalamnya. Ini adalah tanda pengenal kalau sedang dilakukan fumigasi, sehingga orang tidak sembarangan buka, ya. Nah, ini contohnya saat dilakukan fumigasi ditutup dengan plastik. Kemudian diberi tanda peringatan. Penting karena tanpa tanda peringatan orang yang tidak paham dikira aman dan dia bisa buka. Oke. Fumigasi bisa gagal jika konsentrasinya terlalu rendah, ada kebocoran, atau gasnya tidak terdistribusi dengan bagus. Ya, memang biasa seperti itu, bukan sini butuh beberapa tablet, tidak cuma satu, ya, sehingga agak lebih terdistribusi. Oke. Nah, fumigan harus punya beberapa hal. Pertama, toksik untuk inseknya. Kemudian bisa terdifusi dan
terpenetrasi dengan baik dalam bahan pakan, masuk ke dalam celah-celah di bahan pakan dengan mudah, tidak bereaksi dengan bahan pakan, mudah ditangani sehingga biasanya fumigan bentuknya tablet. Kemudian unstable, tidak stabil di udara, artinya begitu dia ketemu udara dia akan jadi tidak beracun, dia akan terpecah ya, strukturnya akan pecah sehingga tidak berbahaya bagi manusia dan tidak memberikan polusi pada lingkungan. Dan dia punya bau khusus sehingga mudah deteksi kalau terjadi kebocoran. Dan juga diharapkan tidak ada meninggalkan residu apapun. Nah, oke, ini halaman terakhir teman-teman sebelum kita selesaikan kuliah kita ini untuk sholat zuhur dan makan siang. Jadi pemilik pabrik pakan yang mengoperasikan pabrik pakan, pertama kalau berhadapan dengan pes itu harus punya komitmen yang baik terhadap sanitasi dan bagaimana memanage gangguan dari hama. Ya, jadi tidak boleh menyepelekan itu nggak apa-apa cuma makan sedikit, itu nggak boleh. Sedikit tapi temannya banyak ya toh. Akhirnya akan jadi masalah di belakang. Kemudian juga kita memang ada kontaminasi dari hama. Kita harus pastikan kita punya datanya. Jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutupi ya. Semakin sedikit yang kita dapat di awal, semakin mudah kita handle. Tapi kalau itu sudah menyebar jadi banyak, dia sudah bukan 1-2 keluarga lagi tikus yang ada di situ, tapi sudah beberapa RT tikus itu, nah itu lebih sulit untuk dikontrol. Ya. Kemudian juga harus selalu kita lakukan monitoring. Kemudian juga ada kita harus pastikan ada pest management kita juga harus kita selalu kembangkan, karena seperti saya sampaikan tadi beberapa tikus itu cukup cerdas sehingga kita harus mengikuti perubahan-perubahannya. Jadi artinya begini, tidak bisa fix ini pasti besok bisa dipakai lagi, tidak ya. Dan bisa jadi ada beberapa hewan yang punya kekebalan ya, imunitas, nanti muncul imunitas terhadap racun tertentu, dia harus dinaikkan dosisnya dan seterusnya ya. Kemudian kita juga harus membangun SOP SOP itu apa tuh, nanti lagi operating procedure ya. Kita harus ada operating procedure-nya untuk pest management. Dan kemudian kita harus selalu mengevaluasi ya, apakah program pest management kita bagus apa tidak ya. Oke, saya kira dari saya itu dulu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, diskusi. Pak Novi. Ya, silakan Mas Wardi, gimana? Izin Pak. Silakan. Mau izin nih, saya dapat amanah nih Pak dari Prof. Marsetio Pak. Bapak dapat salam dari Prof. Marsetio Pak. Waalaikumsalam. Kok bisa ketemu Prof. Marsetio gimana? Di mana nih Mas Wardi? Saya di BBTP Sulawesi Tengah Pak. Kebetulan beliau di Tandulako, jadi sering ada kegiatan. 3 kali saya ikut kegiatan beliau yang di Aceh Pak. Wah, salam, lama nggak ketemu. Masih suka nyanyi tau pokoknya. Pak. Nah, gue ya pokoknya jangan sampai megang mic, kalau megang mic nyanyi terus itu. Nggih, Pak. Waalaikumsalam, salam saya untuk beliau. Prof Ali, Pak. Nggih, Ntar saya sampaikan salamnya lagi. Nggih. Kapan-kapan kalau udah aman kita makan ikan bareng-bareng gitu sama Prof. Marsetio. Kali itu Pak, sama ini Pak, enak Pak. Siap. Itu kota kelahirannya sama dengan saya, orang Kudus. Nggih. Karena beliau salah satu ini Pak yang merekomendasikan saya ngambil di UGM Pak. Alhamdulillah ya, sip lah. Yuk sekarang pertanyaan, ngobrol. Ada pertanyaan lagi nggak? Iya, sami-sami Mas Wardi. Guys. Izin bertanya Pak. Siapa ini ya? Mas Pri Utomo, silakan. Tentang fumigasi tadi Pak. Jadi yang saya dengar tadi kan fumigasi komposisinya gas itu kan Pak, gas yang membunuh hama-hama yang mengancam pakan di gudang. Terutama serangga lo ya? Iya, terutama serangga. Jadi kita tahu gas kan itu memiliki partikel yang kecil, walaupun bahan pakan yang kita udah tutupin dengan plastik atau kain
itu pasti kan di bawahnya masih ada celah. Mm-mm. Apakah gas itu dapat masuk terus kemudian merusak bahan bakar yang sudah ditutupin atau tidak bisa, Pak? Bentar. Bahan pakan itu tutupin, kemudian gasnya itu di dalam. Oh, gasnya di dalam. Gasnya justru di dalam. Yang ditutupin itulah yang difumigasi. Jadi yang balik, bukan yang diamankan yang itu enggak. Justru yang di dalam itu yang difumigasi. Sehingga memang di bagian bawah itu harus bagaimana caranya itu bisa kita pastikan tidak ada kebocoran. Seperti kalau buat silase itu loh, model pit silo, ditumpuk, tutupi plastik, ke pinggirnya kasih tanah gitu kalau di silase. Ini juga seperti itu, pinggir nanti dikasih barrier gitu sehingga tidak bisa mungkin gasnya keluar. Jadi biasa nanti setelah itu dikasih lubang kecil gitu di plastiknya, dimasukin fumigannya, kemudian ditutup lagi dengan plester atau apa. Nah, dan itu memang salah satu syarat fumigan itu dia nggak boleh merusak bahan pakan. Jadi justru di dalam itu nggak apa-apa bahan pakannya, yang mati adalah serangganya. Gitu ya. Jadi gas yang digunakan untuk fumigasi itu gas apa ya, Pak? Gas yang tidak merusak bahan pakan. Tadi Itu di jenisnya gas listnya kan sudah ada itu, ada beberapa gas tadi di di PPT-nya. Sebentar. Oh, Saya juga nggak hafal terus terang. Tadi ada beberapa disebutkan nama-namanya. Nah, ini karbon dioksida. Nah, ini loh. Kelihatan ya? ya kelihatan. Nah, ini ada beberapa gini. Tapi pada prinsipnya ini kan fosfin, kemudian karbon dioksida, metil bromide ya. Prinsipnya hanya seperti itu ya, gas toksin. Nah, ini masing-masing yang paling bersahabat dengan lingkungan, less dangerous ya. Itu biasa yang mengandung karbon dioksida. Artinya sebenarnya serangga itu dibuat tidak bisa bernafas. Dia akan kekurangan oksigen sehingga mati, tapi butuh waktu lebih lama. Sehingga pabrik pakan biasanya ya kalau pakai ini ngejar waktu kan mereka. Mereka nggak mau nyimpen bahan pakan sampai 15 hari. Nggak diapa-apain itu, uang nggak bergerak itu. Biasanya mereka milihnya kalau nggak phosphine ya metil bromide. Ya, tapi memang ya tadi tuh harus dipastikan betul-betul tertutup. Jadi seperti ini, nah seperti ini gambar sini atau di mana tadi yang agak besar. Ini kan tadi yang agak besar gambarnya. Nah ini, nah itu di dalam ya kalau Anda lihat ini bawah ini. Di bagian bawah ini kan, nah ini loh. Hitam-hitam ini, inilah cara dia untuk membuat barrier supaya gas di dalam tidak bisa keluar. Ya. Dia pastikan di dalam itu tidak bisa keluar gasnya. Kalau itu terjadi kebocoran, pasti nanti juga efektivitas dari gasnya tidak akan berkurang. Kalau khawatir orang lewat keracunan sih sebenarnya tidak terlalu. Begitu dia keluar kena udara, dia akan langsung dissolve, gasnya itu akan pecah, akan rusak. Karena memang salah satu syaratnya dia kalau dia terlepas di udara dia harus bisa langsung disintegrasi, dia akan langsung pecah menjadi molekul-molekul yang tidak berbahaya. Gitu. Jadi gas ini tidak menyebabkan menempel di pakan sehingga tidak menyebabkan bahaya pada ternak. Tidak. Itu salah satu syaratnya. Ya kelebihannya begitu sehingga bahan pakan itu aman. Tapi ini juga ada kekurangannya. Artinya apa? Karena tidak ada bahan fumigan yang menempel di bahan pakan. Artinya begitu bahan pakan itu terkontaminasi lagi oleh serangga, bisa. Jadi bisa terulang. Nah, sehingga itu kelemahannya. Tidak seperti kalau spray. Kalau spray kan nempel, dia ada bekasnya nempel. Gitu ya Mas Utomo ya. Oke, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Kita tutup dulu. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Kita masih ketemu dengan saya sekali lagi pekan depan. Pekan depan kita akan belajar tentang desain pabrik ya. Simpel-simpel aja, enggak usah terlalu rumit. Dasar-dasar desain pabrik seperti apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Materinya cukup banyak, mudah-mudahan saya bisa meringkas ya, karena dari Pak Riz ini kan dulu biasa Pak Prof Riz yang memberikan, ini saya dapat materi dari Prof Riz, harus saya ringkas lagi, orang banyak sekali.
Oke, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Masih, Pak. Selamat istirahat.